dengan BBA. Masih ingat kan kalian dengan BBA? Tentunya masih dong ya. BBA, bincang-bincang Al-Kausar, tempat kita ngobrol asik dengan berbagai topik unik. Pada edisi kali ini kalian akan ditemani oleh Bu Emma. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa aja ya? Let's check this out. Sekarang Bu Emma sedang di alun-alun Kidul Surakarta, tepatnya di salah satu outlet street food yang lagi nge-hype saat ini, yaitu Tuku Dimsum yang berada tepat di belakang Bu Emma. Yuk, sekarang kita kepoin menunya. Outlet Tuku Dimsum yang tengah Bu Emma dan tim PBA kunjungi kali ini adalah outlet yang ada di alun-alun Kidul Surakarta. Outlet ini buka pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam. Selain outlet di alun-alun Kidul, Tuku Dimsum sudah menghadirkan outlet di beberapa tempat, di antaranya di UNS, UMS, Kartasura, dan lain sebagainya. Variasi dimsum yang ditawarkan cukup beragam, pun dengan harganya. Eits, tapi tenang, harganya sangat terjangkau di kantong para pelajar. Hanya kisaran dari Rp1.000 sampai Rp3.500 saja. Tuku Dimsum menghadirkan berbagai varian dimsum. Di antaranya ada bakpo mini dengan isian daging, dimsum dengan isi daging ayam, isian udang, isian crab stick, dan yang lainnya. Sobat BBA, tahukah kalian dimsum itu berasal dari mana? Dimsum dalam bahasa Mandarin arti menyentuh hati. Makanan ini pada mulanya merupakan camilan yang disandingkan sewaktu acara minum teh oleh penduduk Tiongkok di wilayah selatan. Hidangan ini disajikan dalam keranjang pengukus berukuran kecil. Iya Kak ya. Oke, berapa ini totalnya? 53.500 Oke, Kak. 53.500. Oke, Ya. terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Oke Sobat BBA, kita tadi habis milih-milih nih dari varian dimsumnya. Ternyata variannya banyak banget. Nah, ini bisa kalian lihatnya, ini adalah dimsum harga 1.000-an sampai 2.000-an. Dan ada lagi dimsum yang harganya 3.500-an seperti ini nih. Nah, sekarang kita akan coba ini satu-satu. Mari kita coba. Mantap. Penasaran banget kan dengan Tuku Dimsum ini? Selanjutnya kalian bisa simak bincang-bincang Bu Emma dengan salah satu owner Tuku Dimsum setelah ini. Check it out!
sekarang kita sudah hadir bersama salah satu penggagas Tukuo Dimsum, yaitu Mas Torik. Ya. Assalamualaikum Mas Torik. Waalaikumsalam Bu. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Sobat BBA, mungkin perlu berkenalan dulu ya Mas Torik ini siapa. Monggo Mas Torik bisa berkenalan dulu dengan Sobat BBA agar tahu nih Mas Torik ini sebenarnya siapa sih. Oke. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Thorikul Fatah. Saya asal dari Madiun. Umur saya itu mau masuk 22 tahun. Ya. Sekarang saya masih berstatus mahasiswa di UNS program studi D3 Manajemen Bisnis semester ya akhir. Oke. Berarti ini masih mahasiswa? Ya, masih mahasiswa Bu. Oh, semester akhir sudah ini tugas akhir apa belum? Alhamdulillah kemarin sudah sidang tugas akhir, jadi tinggal menunggu wisuda. Oh, alhamdulillah sudah menunggu wisuda ya. Ya. Dan umurnya ternyata masih 22 tahun ya, masih 22 muda tahun. sekali ya. Beda 1 tahun sama saya ya. Waduh. Kelihatan. Oke, Mas Torik. Oke. Ini kan kita ngomongin Tukuo Dimsum nih, Tukuo Dimsum. Nah, yang menjadi pertanyaan Sobat BBA barangkali ini, kenapa dimsum? Kenapa dimsum? Kenapa nggak yang lain? Ya, Nah, ya. mungkin bisa dijawab dulu nih. Ya saya mencoba jawab ya. Banyak yang tanya ke saya, kenapa kok dimsum? Ya. Nah, jadi awalnya memang dulu sebelum dimsum, saya sama rekan Iya, rekan kerja saya itu jualan juga, tapi bukan dimsum. Itu pertama kali kita jualan itu kaos, Oh iya. kaos tie dye. Dulu kan sempat ngehits Bu. Iya, benar. Awal-awal pandemi itu memang saya dan rekan saya itu berawal di saat pandemi. Ya. Dari awal pandemi terus kita mau jualan apa ya? Kita jualan itu kaos. Kita jualan kaos, kita bikin video TikTok waktu itu. Video TikTok, terus dari TikTok itu kita viral. Satu video itu hampir menyentuh 2,5 juta view-nya. Nah, dari situ kan banyak banget yang ingin beli. Mungkin yang viral, mungkin ini yang viralkan kaos tie dye dulu, mungkin salah satunya dari kami dulu. Kan dulu sempat artis saja pakai kaos tie dye itu dulu. Nah, terus kita jualan itu di online, di Shopee, jalan 5 bulan, itu terkumpul uang modal. Nah, di situ saya diuji lagi di sini. Diuji dalam arti baru pertama kali mendapatkan uang sebanyak itu Bu. Iya. Ibaratnya itu ya kaget. Pasti jiwa muda itu mundur, pengen beli itu, Pengen apa lagi nih? pengen beli ini beli itu. Nggak, akhirnya banyak yang nggak bermanfaat, beli barang konsumtif, akhirnya sampai tinggal berapa juta gitu loh. Terus kita ini terakhir waktu itu pesanan mulai menurun, udah berusaha, mungkin hype-nya menurun. Terus kita ada tinggal uang berapa juta ini, kalau kita habiskan terus menerus kita nggak ada hasil apa-apa. Akhirnya mulai dari situ kita mencoba riset apalagi yang bisa dijual. Riset itu hampir seminggu 2 minggu kita keliling Solo apalagi yang bisa dijual lagi. Nah, kita jual. Nah, waktu itu ada salah satu brand yang di Solo itu udah terkenal, kalau tahu di lokasinya di Pasar Gede. Itu juga jualannya sama dimsum. Nah, itu kita waktu itu rame banget. Pernah coba di situ, kok rame banget, kenapa ini rame? Dan yang rame waktu itu yang di Solo cuma itu. Nah, di situ kita cari-cari, oh mungkin apa buat ini bisa apa enggak ya? Nah, kalau dari itu yang muncul ide itu dari saya gitu. Nah, ini mungkin bisa sih. Kenapa? Karena belum ada kompetitornya waktu itu. Nah, saya lihat beberapa pengalaman kan, kalau suatu brand atau suatu bisnis itu pasti ada kompetitornya. Kayak brand X, kompetitornya X. Nah, saya mau buat kompetitornya itu biar nggak terlalu di Solo itu nggak ini tok, ada pilihan banyak. Berarti kita bisa membelah pasarnya itu loh. Ada kesempatan pasar yang luas di situ. Akhirnya saya, bikin aja. Kita coba bikin dimsum sama rekan saya itu. Alhamdulillahnya rekan saya itu memang keluarganya suka masak. Dan banyak 4 bersaudara itu perempuan semua. Jadi memang dasarnya bisa masak semua dari ibunya. Nah, kita coba-coba dulu, riset dulu buat
dimsum itu berawal dari ya pengalaman mbak-mbaknya dulu sama di resep di Google, di YouTube. Ya kita coba-coba buat, akhirnya beberapa hari itu nemu kok ini enak banget no. Kita juga testerkan kepada keluarga situ, keluarga deket-deket Boyolali. Di sana itu kita testerkan, oh ini enak ini bisa nggak ya? Bisa sih. Nah terus waktu itu resep yang paling ketemu itu akhirnya kita tentukan, ini yang paling pas ini buat yang orang Solo tuh. Akhirnya dari situ kita buat beberapa pieces. Dulu itu memang konsep kenapa kok harganya itu ya memang kita mau menghadirkan itu dulu Bu. Menghadirkan dimsum yang bisa dijangkau masyarakat banyak karena dimsum kan identiknya di restoran Chinese. Dan mahal. Kecil nggak marekin lah itu kan. Ya itu memang dimsum kayak gitu. Stigmanya di masyarakat lah. Kita mencoba menghadirkan ke masyarakat ini loh, ada dimsum murah, ada dimsum yang aneka ragam, rasanya enak, halal, dari ikan, dari ayam gitu. Terus akhirnya kita jual itu mulai dimsum. Pada waktu itu ya mulai itu November tahun lalu. Kenapa dimsum? Oke, berarti kenapa dimsum dari situ nggih, dan ternyata resepnya pun juga dikulik sendiri, disesuaikan dengan kira-kira yang cocok sama semua kalangan masyarakat gitu. Benar. Nah kemudian yang menarik ini kalau dilihat outletnya itu kan berbeda yang tadi jenengan bilang, Mas Torek bilang pengen menghadirkan sesuatu yang berbeda dari pandangan masyarakat terhadap dimsum ini. Ya ini itu idenya juga dari mana tuh? Kenapa bentuknya kan angkringan begitu ya? Nah itu idenya gimana tuh? Jadi gini, dulu kan pesan yang paling kita mau sampaikan waktu mau jalan ini ya, kita mau menghadirkan dimsum yang bermasyarakat itu, bermasyarakat bisa beli dimanapun ada, mudah itu. Nah kita pesan yang paling itu udah paling dekat di sini juga adalah Solo kan banyak banget angkringan dulu, sampai sekarang. Hampir setiap gang, setiap enggoan itulah banyak angkringan yang di situ. Akhirnya apa yang kita serap dari orang-orang Solo dan kita praktekkan di bisnis kita ini, Dan saya belajar memang kita harus ada diferensiasi ya, baik dari produknya ataupun kemasannya ataupun apa yang di luar dilihat oleh pasar tuh. Nah, saya belajar dari kuliah gitu Bu. Akhirnya jadi ini praktek kuliah ya? Iya, memang banyak banget. Ternyata ilmu yang di kuliah itu kalau dipraktekkan memang ada gitu, memang benar. Nah, saya belajar itu diferensiasi itu, akhirnya kita juga riset itu apa ya, kita kalau jualan cuma pakai alas gitu toh, apapun pakai boot yang standar kecil gitu, kita pasti nggak akan ada wahnya di masyarakat, nggak dilihat di notice loh, nggak di notice. Akhirnya kita juga riset dari beberapa tempat itu, ini angkringan ini kayak bisa dibuat gerobak ini. Kan belum ada dulu yang buat gerobak sampai ininya bolong itu. Cuma dibuat angkringan. Kalau gerobak angkringan ya cuma angkringan gitu kan. Nah, akhirnya kita dapat itu. Ternyata pesan kita ya pas masuk ke situ. Angkringan dekat dengan orang-orang Solo, dengan pasar kita yang dituju. Ya udah kita putuskan kita pakai gerobak angkringan biar berbeda, biar dinotis orang dulu. Kita gerobak angkringan, tapi kalau gerobak angkringan doang itu kan juga kurang, maksudnya masih ada harus yang berbeda lagi. Nah waktu itu kita juga mau mendesain itu sebagaimana kita jualan dimsum. Akhirnya kita beberapa ada dimodifikasi, ada tambahan kayak kotak-kotak biar terkesan Jepang-Jepang itu, terus ada noran kayak gitu, terus itu dibuat bolong. Akhirnya itu desain yang fix, kita pikir cocok, kita lihat cocok, akhirnya ya kita pakai gerobak angkringan dan dengan desain yang seperti itu biar dinotis masyarakat dulu dengan harga yang kita. Jadi harganya sudah menggiring masyarakat, apa ini dan dimsum itu apa ini, mungkin gitu. Dan ditambah lagi gerobak kita yang ikonik gitu loh, ikonik. Akhirnya
ya udah berjalan buat orang itu penasaran gitu, akhirnya. Oh ya, oke. Menarik sekali ini ya Mas Ya. Torik ya. Kemudian ini tadi pertama dimsum, kemudian angkringan. Nah yang ketiga nih yang kita penasaran adalah namanya itu adalah Tukuo Dimsum. Ya. Tukuo Dimsum ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Nah ini ada filosofi tersendirinya apa tidak nih? Ya. Tukuo Dimsum. Kalau nama itu sebenarnya saya juga masih belajar kalau nama. Kalau yang benar nama brand itu harus didaftarkan gitu loh Bu. Ya. Nah kalau namanya terlalu mudah, terlalu awam, terlalu biasa itu nanti sulit untuk mendaftarkan brand ini karena ini manfaatnya banyak banget mendaftarkan brand. Nah, waktu itu kan belum ada edukasi seperti itu. Ya. Akhirnya ya udah kita buat itu dari rekan saya itu namanya dulu. Apa ya? Aku jujur ya nggak tahu itu namanya yang agak ke Jepang ke Cinaan tapi namanya sama-sama bisa dijawakan loh. Ya. Nah, akhirnya ya delalah teman rekan saya itu bisa Jepang dikit-dikit loh. Apa ya? Kosakata Jepang atau Cina yang bisa kayak hampir mirip Jawa. Karena yang kita pesan, yang kita bawa juga itu toh. Iya, iya. Kita samakan dengan segmen pasar kita orang Solo. Biar lebih gampang diingat gitu. Mindsetnya dulu gitu buatnya. Akhirnya kita coba apa ya? Tukuo kan ada kayak Jepang Tukuo. Iya, Tukuo. Nah, itu dulu cuma ya wes lontar aja waktu kita diskusi itu Tukuo gitu. Apa Tukuo? Ya wes belilah dimsum. Iya sih, ya wes nek wong Solo ya pas sih gitu. Waktu itu edukasinya cuma sebatas itu. Ya udah kita buat ya wes lah kita buat Tukuo dimsum. Oke. Oke, Tukuo Dimsum berarti dari sebetulnya itu idenya ini juga ya, apa namanya? Spontan. Ya, spontan, Ya, dari spontan. Oke, Mas Torik. Tadi kan disampaikan Mas Torik ini apa namanya di Tukuo Dimsum ini kan ada rekannya. Ya. Oke, rekannya. Rekannya ini juga apa namanya? Masih mahasiswa juga? Masih mahasiswa. Mahasiswa juga. Oke. Nah, kemudian Mas Torik ini kan ini sudah dari bulan November tahun 2020 nih. Ya, benar. Sampai hari ini sudah bulan Oktober. ya, ini Ya. September Oh, ya. September. Hampir 1 tahun berarti Ya. ya. Sudah bertahan hampir 1 tahun. Nah, Mas Torik ini dari awal sampai detik ini yang dikerjakan Mas Torik sendiri di dalam Tukuo Dimsum ini ngapain aja? Oh, Mungkin dari dulu awalnya bagaimana sampai hari ini Mas Torik ngapain sih sebetulnya? Apa ikut jualan barangkali atau ikut membuat dimsumnya? Ya. Mungkin bisa diceritakan ke sobat BBA. Jadi ya nggak mulai dari kita dapat modal pun itu kan bukan dari orang tua kami Iya. berdua rekan saya itu. Nggak mungkin support ada tapi nggak secara finansial ataupun pendidikan edukasi bisnis itu. Karena kami edukasi tentang bisnis, ilmu tentang bisnis kami dapat dari perkuliahan. Iya. Jurusan kita linear dengan itu. Nah, akhirnya juga dulu awal pertama kali jualan itu berada di outlet pertama di UNS. Di UNS itu di Jalan Surya, sampai sekarang masih ada. Di UNS itu saya sama rekan saya juga jualan langsung pertama kali. Nggak mungkin rekrut karyawan, saya nganu. Iya. Saya harus dari nol dulu, dari buat sampai modal, buat sampai jualan. Pertama ya dari kita rekan berdua itu jualan dulu. Hampir 1 bulan ini perkembangannya baik, anunya baik. Akhirnya mungkin kita bisa cari orang buat kita bisa fokus lagi mengembangin ini. Karena kalau kita jualan itu jujur harus bagi waktu dari awal dulu. Jadi kan alhamdulillahnya kan kuliahnya kalau sekarang masa-masa pandemi mungkin online semua. Iya. Dulu juga saya masih online dan rekan saya juga online. Itu masih ada perkuliahan juga. Jadi siang, pagi, siang itu kuliah, kadang sore ada kuliah. Itu terbagi karena terbagi itu maksudnya saya harus menyiapkan untuk mau jualan, yang satu harus mendengarkan perkuliahan. Iya. Karena berhubung rekan saya ini satu kelas satu jurusan. Jadi Bagi tugas ya. ya bagi tugas. Kadang dia harus mendengarkan dulu, saya sendiri harus mempersiapkan mau jualan. Jadi seperti itu. Sore kita jualan sampai jam 9, jam 10, nanti pulang
Nah nanti bagi waktunya seperti itu dulu, awal seperti itu dulu. Akhirnya berkembang baik 1 bulan, hampir 2 bulan. Akhirnya kita coba cari orang satu buat nunggu di situ, agar kita bisa berkembang yang lain. Akhirnya di situ kita cari orang buat nunggu situ. Mulai dari itu kita fokus pengembangan ini. Ini kayaknya prospek Solo ini masih bagus. Prospek Solo masih bagus. Kita persiapkan mungkin kita bisa buka 1 lagi sih dulu. 1 lagi. Dan itu kan udah 1 bulan, hampir 2 bulan. Itu kan ada omset dan udah ada omset yang terkumpul. Nah di situ belajar dari pengalaman kami yang dulu dapat uang habis karena masih muda gitu dulu. Pasti pengen jajan, pengen jualan itu pasti nggak mungkin. Ini nanti kalau kita nggak puterin lagi uangnya, nanti ini pasti kepake lagi ya. Akhirnya ya wis lah, kita untung pertama ini kita buatkan lagi wis. Nanti untung nggak ya nggak apa-apa. Kita pokoknya ada aset yang berjalan lagi. Terus kita beranikan dari situ buat 1 lagi. Masih berdua waktu itu. Semua manajemen masih berdua. Sama 1 lagi yang jaga di WNS itu. Kita beranikan buat lagi. Launching itu sekitar Januari. Januari itu cabang kedua di UMS. Di Gor Asala pertigaan terus pinggirnya Iluvapas itu. Nah di situ kita menyasar memang mahasiswa kan segmen yang kita sasar itu mahasiswa, ibu muda yang suka jajan itu. Akhirnya kita ya di sana. Kita buat yang di sana. Alhamdulillahnya responnya masih positif terus. Masyarakat dan konsumen tuh masih berbondong-bondong masuk ke kita buat beli. Setiap hari stok habis itu berdua. Kadang saya yang di WMS ya, kadang saya juga ikut jaga. Di situ waktu itu ada yang jaga 1 juga, masih 1. Kadang aku juga ikut jaga kalau rame. Jadi kadang saya juga ikut jaga. Nanti kalau kurang nanti rekan saya ngambil. Itu waktu itu masih di kosan. Di kos-kosan. Bikinnya di kos-kosan. Enggak, freezernya. Freezernya ya. Itu kan ada freezer. Kita udah ada freezer waktu itu. Kecil tapi baru 100 liter. Itu di kosan. Ya cuma barang-barang waktu itu cuma di kosan juga. Terus kita ambil restock setiap hari seperti itu. Dan respon masyarakat dan konsumen masih bagus. Makanya juga sampai sekarang bagus. Terus ada banyak yang tanya, Mas, ini di franchise kan boleh nggak? Aku minta franchise boleh nggak? Aku itu belum kepikiran sama sekali edukasi tentang franchise. Meskipun di kuliah ada franchise itu ya gini, tapi detail franchise, how to menjual franchise itu nggak ada di kuliah mungkin, belum ada. Kita hanya dikenalkan franchise, model bisnis franchise itu seperti ini. Akhirnya apa mungkin di franchise ya? Apa bisa ya ini di franchise? Ini kesempatan, tapi saya ketakutan ini masih banyak di franchise. Nanti gimana kalau saya belum bisa memenuhi dia, terus dia nggak mitra marah-marah kalau nggak laku ya, itu kan masih banyak ketakutan. Itu juga tantangan lagi di situ. Nah ini gimana ini? Aku mau buat lagi 1 lagi kita ngumpulin, atau kita coba buka franchise. Kita kan nggak ada knowledge franchise yang banyak waktu itu. Akhirnya kita belajar. Saya belajar ikut seminar itu. Dari uang dari itu malah saya ikutkan seminar. Saya pikir investasi ilmu buat saya, meskipun di kuliah ada, tapi kan mungkin matkulnya udah lewat tuh loh. Udah lewat mata kuliahnya. Ya, saya harus mengulang itu. Saya ikut seminar dulu, seminar kemitraan, franchise, online itu saya ikut. Akhirnya mau franchise waktu itu, semua konsep franchise ataupun kita berdua dulu waktu itu. Waktu itu masih di kos. Saya kontrak rumah itu ya bertiga, 2-nya juga masih kuliah, saya sendiri. Nah, yang rekan saya ngekos. Ya waktu itu di situ mau franchise ya, udah persiapan final. Terus kita ada masukan lagi dari beberapa orang. Timbang kamu franchise, kamu open investor aja. Nah itu sistemnya gimana? Saya juga nggak tahu juga loh. Nah nanti kamu belajar dulu wis bedanya
kamu mencari investor dan franchise. Akhirnya itu ada kepikiran lagi waktu itu, Bu. Terus saya juga belajar itu sebagaimana cara mendapatkan investor. Akhirnya setelah kebimbangan itu masih 2 outlet itu masih jualan dan masih ramai. Dan waktu itu kesibukan saya hanya mengatur itu, mengatur bagaimana ini ramai, bagaimana ini mengembangkan ini berdua waktu itu. Akhirnya yang kita pilih, akhirnya kita mencari investor dulu. Oke. Ya di situ ya saya buat PPT investor, buat brosur, buat saya harus meyakinkan investor buat nginvest modal ke saya. Waktu itu ya juga kita cari investor teman-teman kakak tingkat yang udah lulus, itu kan mungkin ada modal. Ya kita tawarin, Mas, ayo bisnis bareng. Ini prospeknya kayak gini, untungnya kayak gini, outletnya di sana bisa dilihat ramainya kayak gimana. Akhirnya kita cari-cari, akhirnya banyak juga yang juga nolak juga, nggak percaya dengan bisnis kita ini. Akhirnya ada 1 orang kakak tingkat yang udah lulus 2 tahun atau 3 tahun di atas kami, itu jurusannya sama, Bu. Manajemen bisnis UNS. Itu mau menawarkan ini. Kamu butuh dana berapa? Ya sekitar segini, ada lengkap itu. Udah saya buat lengkap. Ini yang mau kita lakukan, ini nanti kembalinya ini. Ya wes tak danai. Ayo, iki biasanya bin besar gitu, di Solo. Akhirnya itu dana mulai masuk dari beberapa, salah satunya itu dana masuk. Nah kita di situ udah wes, ayo ini dikembangkan secara profesional bisnis. Aku udah jarang menjualin lagi, Bu, soalnya mau mengembangkan tim yang di sini ya. Kita langsung rekrut orang, rekrut tim, rekrut karyawan baru, rekrut cari tempat baru di kantor. Nah mulai dari itu nanti buka satu persatu sampai sekarang ini alhamdulillah udah ada 8. Ada 8 outlet. Wah, luar biasa sekali ya. 8 Terlalu itu cerita. Oke. 8 outlet itu di mana aja, Mas Torik, kalau bisa disebutkan? UNS sama UMS. Outlet pertama kita di UNS, ya, di Jalan Surya. Outlet kedua itu UMS. Outlet ketiga itu di Kartosuro. Kartosuro. Kartosuro yang di sini nggak tahu jalannya loh, Pak. Di Kartosuro. Yang keempat di Mojosongo. Yang kelima di Alun-Alun Kidul. Yang keenam di Ngemplak Bandara. Oh iya. Yang ketujuh, wah lupa sih, satu nih di mana nih? Lupa, Bu. Iya, di Gentan. Di Gentan. Di Gentan. Ya. Yang ke-8 ini di Manahan, mau buka tanggal 1. Oh, ini baru mau buka tanggal 1 Oktober. Ya. Oh iya, wah luar biasa sekali. Ya. Oke Mas Torik, dari 8 outlet yang disebutkan tadi, ternyata outlet yang di Kartosuro itu dekat dengan SMP kita nih. Ya. Oke, itu berada di Jalan Slamet Riyadi ya, dekat dengan SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK. Mungkin sobat BBA nanti kapan-kapan bisa cobain ke sana. Nah, satu lagi yang berada di Alun-Alun Kidul. Itu adalah outlet yang tadi kita cobain. Wah, ternyata rasanya emang mantap ya, sobat BBA. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Torik nih. Karena kan awal mula memulai bisnis ini kan masih mahasiswa ya. Sekarang sudah kondisi lulus. Nah, dulu di awal merintis usaha ini, respon orang tua Mas Torik ini seperti apa? Kan harus bagi waktu tadi, ya kan? Itu responnya seperti apa? Ini tak ceritain jujur ya, Mbak. Ya, boleh. Jujur aja. Karena biar buat orang-orang yang di sana. Ya. Kalau dari keluarga saya sendiri, kan kita mulai berdua, saya sama rekan saya. Kalau dari saya pribadi, keluarga saya pribadi itu tentang bisnis mungkin belum ada sebanyak yang lain. Keluarga dari background pebisnis. Ya. Kalau dari ibu saya adalah guru juga, guru fisika. Terus bapak saya itu pegawai bank biasa. Nah, saya punya kakak juga itu pendidikan guru juga di UB, udah lulus pendidikan bahasa Inggris. Nah,
dan keluarga-keluarga saya mungkin banyak juga yang PNS, guru, dosen, perawat, polisi. Jadi yang background bisnis itu masih belum kelihatan kalau saya melakukan. Nah di situ saya sendiri disupport waktu dulu itu mau jualan ini. Jujur orang tua saya tuh nggak terlalu seneng kalau saya jualan, karena mungkin takut nanti nggak berhasil, terus jualan di pinggir jalan gitu loh. Masa kamu kuliah bagus-bagus dikuliahin di WNS, di WNS, nanti kamu jualan di jalan kayak gini nanti kamu nggak laku terus gimana nanti, terus kuliahmu nanti gimana nanti. Nah itu memang berat banget meyakinkan orang tua dari awal. Nah dulu saya yakinkan, Bu, saya bisa bagi waktu, saya bisa dengan rekan saya itu. Nah tapi memang saya tuh kuliah jurusannya sama dengan yang saya tekuni itu. Saya pengen membuktikan ilmu yang sudah saya dapatkan di perkuliahan itu sama, Bu. Ya akhirnya di situ tapi gini, kamu harus lulus dulu. Kamu pokoknya harus lulus, nggak boleh kamu nggak lulus kalau ada ini. Itu orang tua saya, karena ya itu backgroundnya. Pengennya malah S2, S3 gitu orang tua saya. Tapi saya senangnya kan ya senang tantangan baru, senang ubah gitu kalau saya sendiri. Malah kalau saya dianggap gampang orang itu malah membuat saya semangat. Kalau saya misalnya dibully, wah kamu kayak gini nggak bisa kayak gini, malah bukan saya down, tapi malah bukan aku bisa menunjukkan. Nah itu orang tua saya juga underestimate itu, akhirnya itu salah satu semangat saya dan rekan saya. Aku akan membuktikan ini ke teman-temanku, ke keluargaku, ke semua yang kenal aku. Di sini ini loh, Torek itu bisa di sini. Nah itu ternyata juga susah, butuh banyak konsistensi lah, semangat, harus mengorbankan ini itu. Akhirnya tetap dulu yang perjuangan yang saya lalui dulu sama rekan saya, wis mungkin saya sampai saat ini masih berjuang juga, masih belum saya katakan ini pencapaian tertinggi saya, masih belum. Jadi masih banyak mimpi tentang saya sendiri ke depan. Mungkin harus ya itu dari awal udah nggak seperti itu, saya mulai buktikan satu persatu. Saya juga alhamdulillah bisa tugas akhir dengan lulus dan tepat waktu. Dan saya sampaikan juga itu dulu. Saya juga khawatir sama diri saya sendiri. Aduh nanti ini saya terlalu fokus bisnis, saya tugas akhir nggak nganu. Sampai dulu kamu beli aja ya, teman-teman. Beli aja, kamu beli tugas akhir, beli skripsi. Enggak, meskipun aku ada uang aku nggak mau. Saya yakin saya masih bisa, kemampuan saya masih bisa. Akhirnya ya wes, kita bagi waktu itu harus ini harus itu, begadang tiap hari, pagi kerja. Akhirnya ya udah selesai tugas akhir, sekarang ini mau fokus tentang bisnis ini. Akhirnya orang tua saya juga mensupport. Kalau dari orang tua rekan saya, backgroundnya ada beberapa yang pedagang yang ada jual martabak, jual sayur. Nah itu disupport memang, tapi nggak ada support finansial apapun dari awal. Orang tua saya cuma support, ya wes pilihanmu, kowe wong lanang kowe terserah meh apa, besok kowe tanggung jawab ning muridmu kuwi. Kalau dari cewek saya juga gitu, meskipun dia cewek, dia nggak ada bantuan aku minta modal ini Bu, aku ini gagal, nggak ada. Memang semua pure kita berdua, rekan saya ini buat bangun ini. Dia disupport juga, alhamdulillah juga pedagang. Dan memang awal yang meriset bumbu dan juga orang dari pihak orang tua rekan saya itu. Oke sobat BBA, luar biasa sekali nih ya semangat dari Mas Torek ini ya, bisa ditiru nih oleh sobat BBA nanti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Torek. Nah ini kan kita kondisinya masih di tengah pandemi nih, dan kita juga di kondisi PPKM yang berlevel. Ya dulu mungkin sempat turun levelnya, kemudian sekarang naik lagi, turun lagi seperti itu. Nah untuk menghadapi kendala di tengah kondisi pandemi ini, kendala-kendala apa sih yang dihadapi oleh Mas Torek di usaha Tuku Dimsum ini? Ya. Kendala pandemi, meskipun kami bertumbuh, tapi pasti ada dampak ke semua lini bisnis. Meskipun UKM jualan diangkirkan mesti berdampak juga.
kendala yang pasti dulu kan masih ada lockdown, masih ada pengetatan ini ada beberapa outlet kami yang harus ditutup juga karena harus mengikuti aturan pemerintah. Sedangkan di sini di Tuku Dimsum ini banyak sekali orang-orang yang ikut kepada kami, yang di kantor juga ada. Di kantor itu yang di atas itu ada admin keuangan, ada admin konten kreator, marketing juga, yang di bawah itu ada tugas gudang yang mengelola sana, yang di outlet pun ada juga. Di situ juga sangat berdampak waktu itu awal dan pertengahan tahun ini lah gitu kan. Solo harus di lockdown itu, akhirnya ya kita putar otak terus, ini gimana ini gimana. Waktu itu masih belum ada ojol, belum ada ojol, kita belum merambah ke yang lain, baru pendapatan di outlet. Nah, pendapatan di outlet kita di lockdown gimana ini, kita nggak bisa kayak ini. Makanya kita harus OP ini kan banyak di sini, kita nggak bisa ngewani semena-mena kayak gitu. Akhirnya ya wes kita putar cara, kita adalah momennya itu ada aja. Itu waktu itu ada salah satu ojol oren itu baru masuk Solo. Nah, adalah itu momennya. Ayo kita daftarkan ini semua, kita daftarkan ojol biru, ojol hijau dan oren. Nah, wes kita daftar itu. Kendala yang waktu itu kita alami akhirnya mulai teratasi, penjualan online. Akhirnya kita juga ini masih tahap penjualan di marketplace lagi. Dulu kan kita ada beberapa pengalaman berjalan di marketplace, ya kita mungkin terapkan di sini. Ini masih berjalan juga, ini masih di konsep ini marketplace-nya. Mungkin ya juga bulan depan mau launching jualan di marketplace. Oke. Berarti ada strategi marketingnya tadi ya. Mulai daftar di marketplace gitu ya. Oke, Mas Torik, kemudian ini tadi kan disampaikan bahwa awalnya tadi kan ada rencana franchise nih. Kemudian akhirnya memilih opsi lain dulu lewat investor. Nah, ini mungkin ke depan apakah tetap akan diadakan opsi franchise itu? Mungkin barangkali kawan-kawan Sobat BBA ada yang pengen tahu nih. Ya. Yang pasti yang tujuan besar saya bahwa memang Tuku Dimsum ini bisa besar brandnya, bisa berbadan hukum resmi, karena memang kami belum ada CV atau PT meskipun karyawan kami segitu banyaknya. Akhirnya ya itu tujuan saya, kita harus membesarkan ini, brand ini berbadan hukum, punya pabrik besar seperti brand-brand yang besar itu. Kita mau tujuan utama itu. Akhirnya akhir-akhir ini sampai detik ini masih ada yang masuk ke kami DM chat, Mas, aku mau minta franchise boleh nggak? Itu setiap hari ada. Itu setiap hari ada. Ini akhirnya saya sama tim berkeputusan, ya wes kita buka franchise buat ini untuk ke depan, tapi kita nggak boleh sembrono tentang franchise ini karena ini berhubungan dengan mitra. Kita ibaratnya brand kita dipinjem, kita harus tertata konsep dan standar operasional prosedurnya harus tetap gitu loh, karena ini yang diduplikasi oleh mitra. Supply chain manajemennya juga harus kuat biar nggak ada keluhan-keluhan, ada protes-protes dari mitra. Ya, akhirnya mulai bulan September ini, awal September sampai akhir September ini kita godok konsep franchise. Dulu yang sempat tertunda kita teruskan lagi ini, dari pendaftaran brand, dari membuat dokumen-dokumen SOP kita bukukan semua, sistem-sistem kita pastikan, supply chain-nya itu distribusi bahan baku, distribusi pun kita pastikan semua untuk mempersiapkan ini. Terus timnya juga sudah mau direkrut ini. Nah, mungkin ini ke depan ada program franchise, mungkin launchingnya sekitar Oktober, awal Oktober. Untuk melebarkan sayap kita juga, dan untuk biar orang-orang yang pengen franchise atau pengen bisnis seperti kami menggunakan brand kami, kita berikan kesempatan untuk bekerja sama
proses baru gitu. Oke, berarti nanti bisa mulai bulan Oktober ya, barangkali kalau ada sobat BBA yang tertarik nanti bisa menghubungi Mas Torik langsung bisa ya. Ke admin kita atau DM IG nanti dibalas. Oke, di Instagramnya @tupuo.dimsum. Oke sobat BBA, sekarang kita akan challenge Mas Torik nih. Kan sudah lama ya nggak turun terjun langsung ke outlet nih. Kira-kira masih inget nggak ya menunya dari Tupuo Dimsum ini apa aja? Nih sekarang kita sudah sediakan macam-macam dimsum dari Tupuo Dimsum di sini. Nah kita challenge Mas Torik, kita minta sebutin satu-satu nih dimsumnya ini jenisnya apa aja. Ya. Silahkan Mas Torik. Ini coba saya jelaskan ya. Dimsum itu dasarnya memang sama bahannya. Bahannya itu bahan dasarnya rata-rata dari ayam sama ikan. Tapi yang membedakan itu di sini campurannya. Yang jelas di sini ini adalah bakpao, jelas. Bakpao ini isinya ayam, base-nya ayam. Terus apalagi ya? Di sini hitam ini namanya siomay. Kalau kayak gini, kalau orang tahu dimsum itu hanya siomay. Tapi kalau orang yang udah tahu di restoran, dimsum itu nggak hanya siomay. Dimsum itu hanya ada banyak banget variannya. Dimsum itu adalah nama makanannya aja. Nah, kayak gini, ini juga dimsum, ini juga dimsum, ini dimsum, tapi ini variannya namanya siomay. Nah, ini siomay. Ini siomay ayam black pepper karena warnanya hitam. Terus yang kecil, yang ini adalah gyoza. Ini memang asli yang di Jepang. Ini gyoza itu asli Jepang. Yang kalau tahu restoran Jepang pasti pernah nyobain gyoza. Itu ayam sama kucai. Kucai itu sejenis daun bawang atau seledri, ya kayak itu campuran itu. Terus yang ini adalah apa ini? Lupa. Ayam mozzarella. Siomay ayam mozzarella. Ini di atasnya ayam, full ayam. Yang di bawahnya full ayam, yang di atasnya ini adalah ayam mozzarella. Terus yang mana? Yang unik ini sih. Ini. Tuh, ambilnya gimana? Ini apa ini? Ini namanya keica. Ini juga asli kalau di restoran Cina atau di restoran Jepang pernah menjumpai ini. Ini namanya keica. Ini keica ini ada wortel, ayam, sosis, crab stick dibalut dengan kulit tahu. Ini juga namanya dimsum. Oke, dimsum juga. Di Tupuo Dimsum itu ada sekitar hampir 20 varian dimsum kalau mau nyoba. Ini hanya sebagian kecilnya di sini. Oke, ya luar biasa sekali nih ya, Mas Torik ternyata masih inget nama-nama dimsumnya. Masih. Oke, silakan kita taruh lagi Mas Torik. Ya. Ya, oke, sobat BBA. Nih sekarang kita tanya ke Mas Torik nih, kita pengen tahu nih kalau ada sobat BBA yang pengen memulai bisnis nih Mas Torik, mungkin Mas Torik bisa kasih pesan nih buat sobat BBA. Monggo. Ya. Banyak yang baratnya ke saya, wah masih muda udah kayak gini. Yang saya pegang cuma gini. Kalau ingin mencoba hal baru, itu pun bisnis ataupun yang lain, itu sobat teman-teman yang di rumah itu jangan memikirkan tok itu loh. Kalau teman-teman hanya memikirkan, wah ini nanti gimana, nanti gak laku gimana, nanti kalau ini nanti ambilnya gimana lah, itu hanya di pikiran-pikiran teman-teman aja, nggak akan ada hasilnya. Kalau dari saya, kalau pengen mencoba hal baru, ya wes kita harus berani action langsung. Entah nanti dikatain orang ataupun gimana, itu enggak apa-apa. Yang namanya kita tetap belajar. Kita harus action, kita harus pantang menyerah. Awal-awal juga pasti susah. Saya juga susah untuk jualan ini itu. Sempat gagal juga, hampir gagal di kaos itu karena menurun. Kita jualan lagi ya, kita action itu, pantang menyerah dan konsisten. Karena konsisten dalam bisnis itu sangat diperlukan. Banyak yang jualan akhirnya nggak konsisten, disambi ini itu, akhirnya nggak berdampak apa-apa, nggak ada hasilnya. Nah itu harus
prioritas-prioritas yang ada dalam diri teman-teman itu harus diurutkan. Aku harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini. Jadi setiap hari itu produktif untuk menghasilkan sesuatu yang baru, belajar hal baru. Itu yang saya terapkan dalam saya sendiri. Dan memang ada satu kata-kata yang paling mengena dan jadi pembelajaran saya, itu adalah jika kalian belum bisa jadi yang terbaik, maka jadilah yang paling beda. Yes, itu yang saya pegang waktu menjalani. Ya, terima kasih sekali Mas Torik. Semangat ya. teman-teman kalau mau jualan. Saya masih di sini masih belajar. Saya juga masih muda. Pasti nanti ke depan banyak rintangan, kegagalan. Saya di sini juga nggak mau ngeklaim saya udah berhasil, belum. Masih banyak mimpi yang saya kejar juga. Tapi pengalaman yang saya ambil waktu muda ini mungkin bisa saya sharing ke teman-teman yang mau belajar. Pokoknya kalau yang dari SMP Al-Kausar, teman-teman SMP Al-Kausar yang masih belajar, yang masih di sini, pokoknya teman-teman belajar dulu. Ilmu yang diberikan guru-guru di sekolah itu pasti berguna untuk ke depan. Itu benar-benar saya rasakan. Fokus belajar. Nanti kalau udah ada waktu kesempatan bisa mencoba berjualan. Oke. Itu aja. Baik. Jadi Sobat BBA nih, karena masih sekolah nih ya, masih studi, jadi fokus sekolah dulu. Kalau mungkin ke depan ada kesempatan, harus mau mencoba juga ya Mas Torik. Jadi kan semangat lah, saya aja bisa, teman-teman nanti pasti juga bisa. Oke. Yang penting itu tadi, konsisten, semangat, jangan gampang menyerah. Ya, oke. Jika tidak bisa menjadi yang terbaik, harus bisa jadi yang paling beda. Ya. Oke Mas Torik, terima kasih sekali Mas Torik atas ilmu yang luar biasa yang bisa disampaikan kepada Sobat BBA kali ini. Nah, gimana nih Sobat BBA? Menarik sekali ya bincang-bincang kita hari ini. Nah, apakah setelah edisi kali ini Sobat BBA akan mencoba bisnis baru nih? Ya, itu pilihan kalian ya. Oke, sebelum kita berpisah, Bu Emma punya quotes nih buat kalian dari salah satu tokoh yang terkenal. Percaya kepada diri sendiri adalah tiang kemerdekaan pribadi dan bangsa. Dialah yang memunculkan kekuatan, tabiat, akhlak, dan budi. Nah, Sobat BBA, dalam memulai suatu usaha, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memberikan rasa percaya diri pada kita sendiri untuk memulai. Niscaya kekuatan akan muncul dari hal tersebut. Oke, Sobat BBA, kita jumpa lagi di edisi BBA selanjutnya. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.